Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala APK Surakarta dan Bapak Ibu Guru beserta karyawannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan FAPK Fair 2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian marilah kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berpidato dengan tema teknologi informasi sebagai peluang dan tantangan. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena selain hawa nafsu, manusia juga dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia akan terus berpikir, berinovasi dan berkarya untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya. Pada zaman sekarang ini, teknologi informasi telah mengalami banyak kemajuan. Di antaranya adalah gadget atau smartphone yang bisa mengakses internet dan menonton televisi. Internet dan televisi mampu mencari informasi dan transformasi budaya yang sangat luar biasa, yang mampu merubah peradaban umat manusia. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi informasi tentu membawa dampak baik yang bisa kita anggap sebagai dampak positif, sebagai peluang, dan dampak negatif yang bisa kita anggap sebagai tantangan. Dampak positif maupun negatif itu semua meliputi aspek dalam kehidupan kita sehari-hari: sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dampak positif teknologi gadget atau smartphone diantaranya adalah yang pertama, mempermudah komunikasi. Dulu waktu mau menelpon saja kita harus ke wartel atau ke Telkom. Sekarang kita hanya perlu pencet HP di mana saja dan kapan saja yang kita mau, sepanjang ada pulsa dan internet. Bahkan bisa video call untuk melihat wajah penelpon tersebut. Yang kedua, menjadi alat untuk belajar. Kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja yang kita mau dengan menggunakan smartphone sebagai sumber belajar tersebut. Yang ketiga, menjadi alat hiburan. Kita dapat menikmati musik, menonton film, bahkan main game di mana saja dan kapan saja yang kita mau. Yang keempat, menjadi alat untuk berdakwah. Contohnya, banyak ustadz-ustadz di zaman sekarang ini yang mengupload materi-materi dakwahnya melalui YouTube, Instagram, bahkan TikTok. Kita tinggal pilih dengan kesukaan kita. Yang kelima, menjadi alat pendokumentasi. Contohnya, kita dapat mengambil aktivitas atau kegiatan kita dengan merekam atau memfoto yang kita kehendaki atau butuhkan. Yang keenam, menjadi alat transaksi ekonomi. Contohnya, kita dapat menjual atau membeli barang yang kita butuhkan dengan harga yang kompetitif. Hadirin sekalian, sedangkan dampak negatif teknologi gadget atau smartphone diantaranya adalah yang pertama, menyebarkan berita bohong atau hoax sehingga menimbulkan fitnah dan bisa membuat perpecahan. Yang kedua,
menyajikan film-film yang tidak pantas yang bisa merusak akhlak dan moral kita. Yang ketiga, menyajikan game-game yang berisi kekerasan yang cenderung dapat ditiru oleh anak-anak kita. Yang keempat, munculnya penipuan dengan cara yang terbaru. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi informasi pada zaman sekarang ini harus kita imbangi dengan landasan yang kokoh, yaitu agama yang kita anut, supaya kita bisa menggunakan teknologi informasi pada zaman sekarang ini secara efisien, selektif, efektif, dan bermartabat demi kemajuan umat manusia. Apabila kita salah dalam memanfaatkannya, kita akan hancur dan merugi. Untuk itu, saya mengajak pada semua pihak, marilah kita manfaatkan teknologi informasi pada zaman sekarang ini secara benar dan tanggung jawab demi kemajuan umat manusia. Ada hadis yang berbunyi, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi," yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.